Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali di tahun yang baru ini untuk pertama kali masuk dalam ruang kelas tematik online di LP Gimnas dalam rangka mengikuti kuliah umum yang berjudul Libasun, membahas lafadz yang artinya pakaian, libasun. Di ruang kelas tematik materinya ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran? Ilmu mempelajari perli-perlinya Quran, perni-perninya Quran, detailnya Al-Quran, terutama dari sudut pandang tinjauan materi bahasanya, hikmah di balik kata, makna filosofi di balik kata, dan sebagainya. Dengan harapan pas kita baca Quran, ketika sudah mengetahui artinya, semakin berkesan dari tulisan lafadznya tersebut. Ada kata di Al-Quran berbunyi libasun yang artinya pakaian. Kita buka catatan paling mendasar tentang libasun pada pertemuan berikut, pada tampilan berikut. Lafadz libasun kalau secara bahasa, yakni arti aslinya adalah samar. Samar. Nah, lafadz libasun berasal dari dua kata. Dari asal kata labasa, baknya fathah, dan dari asal kata labisa, baknya kasar. Labasa yalbisu atau labisa yalbasu. Saya ulangi, lafadz libasun punya asal kata. Asal kata libasun ada dua. Yang pertama labasa yalbisu, yang kedua labisa yalbasu. Kenapa punya dua asal kata? Jawabannya adalah dikarenakan ingat bahwa di Jazirah Arab itu banyak suku-sukunya di Arab itu. Lain suku, lain dialeknya. Nah, contoh di sini, kata libasun punya dua asal kata karena dari dua suku yang berbeda. Ada labasa yalbisu. Ini labasa, namanya kata kerja bentuk lampau, sebutan Arabnya fi'il madi, sebutan Inggrisnya past tense. Sedangkan yalbisu, kata kerja bentuk sedang, sebutan Arabnya fi'il mudhari, sebutan Inggrisnya present tense. Labasa yalbisu artinya mencampur adukan. Tapi kalau baknya kasro, labisa yalbasu artinya memakaikan. Nah, ya. Nih, memakaikan, labisa yalbasu memakaikan, labasa yalbisu mencampur adukan. Ini mengenai akar kata dari lafaz libasun. Yang kedua kata ini, labasa dan labisa, itu artinya adalah samar. Namanya mencampur adukan supaya warnanya jadi samar. Misalnya, saya punya air warna merah di gelas namanya gelas A. Saya punya air warna biru di gelas B. Saya campur, saya aduk supaya samar warnanya. Supaya sulit diketahui mana merah, mana biru. Samar. Oh, berarti mencampur adukan bermaksud menyamarkan. Begitu pula memakaikan. Misalnya, badan saya luka, supaya nggak ketahuan, maka saya pakai pakaian. Oh, berarti saya memakai pakaian adalah untuk menyamarkan tentang kondisi tubuh saya itu, supaya nggak kelihatan bahwa ada luka. Nah, makanya lapat labasa labisa akar katanya yakni samar. Arti aslinya samar. Mencampur adukan bermaksud menyamarkan. Memakaikan juga sama, bermaksud menyamakan. Dari akar kata labasa, ya, yang artinya samar, lahirlah kata labesun. Labesun. Apa artinya labesun? Kalau banyak sukun, artinya campuran. Kalau mencampur adukan, labasa. Kalau campuran, labesun. Labasa fiilnya, kata kerjanya. Kalau labesun, noun, noun. yakni masdarnya, kata jadian. Labesun artinya campuran. Apa definisinya labesun? Yakni campuran bermaksud menyamarkan.
apa yang ditutupinya itu. Berfungsi apa sih labesun? Berfungsi pengaduk untuk mencampurkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Labesun, ya. Labasa fiilnya, kata kerjanya. Labesun, kata benda. Samar, labesun, penyamaran atau campuran. Contoh ayatnya, surat Qaf 15. Afa ayina bil khalqil awali. Mengartikannya fa dulu. Maka apakah ayina kami merasa letih bil khalqil awali dengan penciptaan yang pertama, bal tetapi bahkan mereka lah filabesin di dalam keraguan-raguan, arti berkata di dalam kesamar-samaran. Min kholkin jadidin, saya baca perkata aja, min kholkin jadidin, dari adanya penciptaan yang baru. Oh, berarti lafadz labesun di Quran ada berbunyi fi labesin, di dalam kesamar-samaran, arti bebasnya di dalam keraguan-raguan. Ini Allah nyindir kepada mereka yang enggak beriman, bahwa mereka anggap Allah itu nyiptakan alam semesta sekian hari. Nah, hari kesekian merasa capek, merasa letih. Nah, Allah sindir di sini. Apakah kami itu letih? Sedangkan kalian sebetulnya meragukan penciptaan yang baru. Nah, ini intinya ke sana. Labesin keraguan-raguan yang arti aslinya kesamar-samaran. Qaf ayat 15. Contoh yang labasa, tadi labisa, sekarang labasa. Contoh lafaz labasa saya ngutip dari Ali Imran 71. Ya alal kitabi wa alil kitab lima talbisuna. Karena labasa yalbisu. Lima talbisuna. Kalau perkata, untuk apakah? Arti perkata loh ya, li itu untuk. Ma itu apakah? Untuk apakah? Arti bebasnya, mengapa? Lima talbisuna. Untuk apakah kalian mencampur adukan? Arti bebasnya mencampur adukan al-haqqa bil batili, yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan kalau menyembunyikan yang benar. Wa antum, dan kalian, atau sedangkan kalian, taklamuna, kalian mengetahui. Di sini talbisuna arti aslinya menyamarkan, arti bahasnya mencampur adukan. Oh, berarti para ulama ahli kitab, yang ahli-ahli Taurat, yang ahli-ahli Injil, mereka ada upaya perbuatan menyamarkan, yakni mencampur adukan ayat yang asli dengan yang palsu dicampur jadi satu supaya jadi samar. Al-haqqa ayat yang asli yakni kebenaran, al-batili ayat yang palsu dicampur supaya jadi samar. Jadi samar, firman Tuhannya samar. Apakah asli, apakah palsu, jadi samar. Jadi remang-remang maksudnya. Lima talbisuna, mengapa kalian menyamakan? Arti aslinya menyamarkan, arti bahasnya mencampur adukan. Contoh ya, lafadz labasa yalbisu ada di Al-Imran 71 yang artinya menyamarkan atau mencampur adukan. Apa sih labisa? Kalau tadi ada labesun, ini ada libasun. Memakai libasun. Labisa yalbasu, contohnya libasun, kata bendanya. Labisa yalbasu, memakaikan. Kalau libasun, pakaian. Kalau labesun, campuran. Kalau libasun, pakaian. Apa sih libasun? Pakaian. Apa definisi libasun? Pakaian bermaksud menyamarkan apa yang ditutupinya. Fungsinya apa sih libasun? Fungsinya sebagai pembungkus untuk sesuatu yang dianggap hina kalau kelihatan. Ini definisi libasun, beda dengan labesun ya. Beda dengan labesun. Kalau labesun untuk menyamarkan supaya jadi remang-remang, kalau libasun untuk membungkus supaya tidak kelihatan. Ini libasun. Jadi beda lafadznya, beda definisi bahasa. Labesun beda dengan libasun. Kita bahas yang libasun sekarang. Pakaian. Contoh lafadz libasun. Saya ngutip dari Al-Baqarah 187, tema tentang Ramadan kalau ayat secara lengkap.
Uhillalakum dihalalkan bagi kalian, saya baca perkata kalian. Lailatas siyami pada malam puasa. Ngapain halalnya? Arrofathu dalam bahasa tafsir bebasnya diartikan bercampur. Arrofathu ila nisaikum bercampur kepada istri kalian. Hunna mereka, yakni istri kalian itu libasun lakum, pakaian bagi kalian. Wa antum dan kalian libasun pakaian lahunna bagi mereka. Gitu. Di sini meskipun ayat tentang puasa, tapi ada isyarat tanda wakaf. Apa tanda wakafnya? Jim. Ila nisaikum. Terus muncul jim. Apa jim itu? Inisial singkatan dari jaizun. Apa jaiz? Artinya boleh. Boleh ngapain? Kalau tinjauan tajwid, boleh bacaannya berhenti, boleh terus. Itu tinjauan ilmu tajwid. Kalau tinjauan pemahaman kalimatnya, yakni boleh diambil sepenggal. Jadi saya mengambil kalimat hunna sampai lahuna, saya ambil lepas dari ayatnya boleh dipakai dalil tertentu boleh. Karena bersifat umum, lafadz hunna sampai lahuna bersifat umum, nggak bahas tentang puasa saja, bersifat umum. Karena terbukti lafadz libasun adalah berbunyi tanwin. Karena dalam kaidah bahasa Al-Quran, kalau nemu kata yang akhiran tanwin, itu bersifat umum alias masih asing. Karena asing maka bebas penafsirannya tergantung temanya apa yang dibahas dalam konteksnya sepenggalnya itu. Nah, kalau kita bahas masalah pakaian, saya ambil hunna sampai lahunna. Hunna, wahai para suami, hunna, mereka, istri kalian adalah pakaian bagi kalian, wahai suami. Wa antum dan kalian, wahai para suami, juga pakaian bagi mereka, bagi istri kalian. Karena libasun tadi definisi membungkus, oh berarti suami itu membungkus aibnya istri. Dan sebaliknya, istri juga membungkus aibnya suami. Saling membungkus agar segera permasalahan rumah tangga jangan sampai keluar, jangan sampai orang luar tahu. Tentunya seorang suami atau istri jangan sampai curhatnya di media sosial, ya. Hati-hati ini urusan rumah tangga, aibnya rumah tangga jangan dicurhatkan di medsos, nanti dibully sama netizen, ya. Hati-hati loh ya, netizen itu galak-galak orangnya. Nanti tambah emosi nanti. Jadi curhatnya kepada Allah saja. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Curhatnya kepada Allah saja. Jangan curhat ke media sosial. Ingat ya, aibnya rumah tangga. Suami istri sebagai libasun, pakaian membungkus. Membungkus aibnya masing-masing. Jangan sampai didengar orang. Ya. Jangan sampai diketik di grup. Di grup ya dibaca semua nanti sama orang-orang ya. Jangan sampai jadi status ya. Nanti dibaca orang, wah lagi galau nih statusnya nih. Pokoknya jangan masang status kalau lagi galau. Kalau lagi urusan rumah tangga, jangan apa dibuka keluar. Karena kita masing-masing sebagai libas, pakaian. Fungsi pakaian membungkus. Suami membungkus aibnya istri, istri bungkus aibnya suami. Ini hikmah lafaz libasun ditanwinkan, maka pengertiannya umum. Termasuk dalam hal membungkus aib masing-masing dalam rumah tangga, jangan sampai terdengar oleh netizen. Hati-hati, netizen galak-galak loh ya. Nah, ini contoh libasun. Berikutnya. Contoh lagi, lafaz libasun sangkutip dalam Arab 26. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, qad sungguh anzalna kami telah menurunkan alaikum atas kalian libasan, yakni pakaian. Yuwari, pakaian yang yuwari menutupi sawatikum keburukan kalian. Warisan, yakni dan pakaian yang indah dalam kurung untuk perhiasan. Walibasu takwa dan pakaian ketakwaan dalika khairun itu lebih baik. Gitu. Ada libasan Allah turunkan karena anjal ya anjalna kami menurunkan. Nah, kata-kata anjalnya menurunkan maka
tempat turunnya dinamakan manzilun. Makanya dalam bahasa Arab, rumah apa bahasa Arabnya rumah? Macam-macam. Bila dulu konteksnya kalimatnya bahas apanya. Kalau rumah diladali sudut pandang tempat turunnya kita ke bumi, dari alam roh, kemudian alam rahim menuju alam dunia, maka tempat turunnya kita lahir di rumah itu dinamakan manzilun, tempat turun. Yang kedua, kalau rumah dalam konteksnya sudut pandang sebagai tempat bermalam, bahasa Arabnya baitun, karena bata yabitu bermalam, baitun tempat bermalam. Kalau manzilun tempat turun. Nah, ini berarti Allah telah berbuat anzala, menurunkan. Nah, menurunkan dari langit ke bumi. Wahai Bani Adam, kami telah menurunkan suatu pakaian, alias pakaian yang melekat pada dirimu, yang kok bawa turun dari langit ke bumi, mengalir ke bumi. Pakaian yang bersifat abstrak, bukan fisik, bukan berupa kain, tapi pakaian berupa perasaan malu. Perasaan malu yang membungkus sifat buruk yang ada pada manusia tersebut. Oh, berarti bayi baru lahir itu sudah berpakaian secara filosofi abstraknya itu. Berupa apa pakaiannya? Berupa perasaan malu. Ayo, yang merasa pernah jadi bayi, ya. Kalau saya nggak pernah merasa ini. Ayo, yang merasa pernah jadi bayi, apa udah punya rasa malu ketika udah bayi? Ada itu. Mana buktinya? Ini anzalna. Kami telah menurunkan suatu pakaian, wahai manusia, akan libasan itu sendiri. Arti seluruhnya saya baca lengkap. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, qad anzalna alaikum, sungguh kami telah menurunkan atas kalian libasan pakaian. Yuwari yang menutupi sawatikum keburukan kalian. Yani dalam kurung aurat, aurat kalian. Warisan dan pakaian sebagai perhiasan. Walibasu takwa dan pakaian ketakwaan dari kakoirun itu lebih baik. Dari kami ayatillahi, itulah dari sebagian ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah. Lalahu agar mereka yadzakkaruna, ketika mengingat-ingat. Gitu. Kita lahir dari langit ya. Bilang kita dalam roh langit itu. Turun ke bumi berupa bayi. Sudah Allah kasih pakaian semenjak bayi. Apa lafadznya? Anzalna, kami turunkan dalam kurung dari langit. Libasan pakaian berwujud perasaan malu. Apa sauati, sesuatu yang tampak buruk kalau kelihatan. Ini maaf ya, aurat. Risa apa risan kalau berkata? Sesuatu yang melekat sebetulnya risan itu. Ini sebagai perhiasan yang melekat. Anzalna, kami turunkan dari langit, wahai manusia, pakaian kalian itu berwujud perasaan malu yang menutupi buruknya kalian itu. Nah, pakaian tersebut itu risan melekat, melekat nempel pada diri kalian. Ada pakaian yang kita pakai semenjak lahir. Libasan, libasan ya, sebelah kanan libasan, yang diturunkan dari langit adalah perasaan malu yang sudah lo tanamkan dalam fitrah. Apa sih fitrah? Cetakan awal. Secara bahasa, fitrotun artinya cetakan. Ibarat produk sudah cetakan pabrik, settingan pabrik. Semenjak dari pabrik, kita sudah di setting punya rasa malu gitu maksudnya. Semenjak dalam fitrah manusia, semenjak manusia turunkan dalikan ke bumi. Oh, berarti rasa malu adalah sifat yang risan. Apa risan? Yang melekat semenjak lahir. Nah, ya, libasan, pakaian, karena tanwin umum ini nggak bisa ditafsirkan pakaian secara fisik, baju, kain, nggak gitu. Karena tanwin maka umum. Umum contohnya pakaian dalam hal perasaan akhlak, punya rasa malu. Rasa malu adalah bawaan fitrah, bawaan fitrah semenjak lahir yang risan, yang melekat dalam diri bayi manusia tersebut. Mana buktinya semenjak bayi sudah punya rasa malu? Nah, saya buka contoh. Libasan pakaian berwujud rasa malu.
Allah sudah memakaikan libasan, apa libasan perasaan malu sejak manusia dilahirkan. Ya ini contoh ini contoh dalam pembuktian. Ini pernah dilihat para ilmuwan ini ya. Ilmuwan dalam hal kebayian. Maaf ya. Jika ada anak bayi, ini dibicara mengenai sudah terlentang ya, udah bisa apa tengkurap kira-kira 4 bulan atau 3 bulan. Jika anak bayi dilentangkan dalam keadaan telanjang, belum dikasih baju oleh ibu dan sebagainya, maka muncul naluri. Bukan nulari loh ya, naluri, bukan nulari. Muncul naluri, perasaan malu. Karena terlihat auratnya, maka bayinya gelisah. Miring kanan, gelisah dia. Kenapa? Karena belum diberi baju. Nah, malu karena terlihat auratnya. Ini naluri sejak bayi itu ada itu. Lantas segera dia berusaha nutupi diri dengan cara tengkurap. Nah, ini. Jadi, tapi kalau ada bayi diterlentangkan, dikasih baju, nggak akan segera tengkurap. Intinya segeranya itu pokoknya, segeranya itu. Kalau terlentang, dalam keadaan telanjang, segera tengkurap. Dia gelisah dia. Ya, kakinya gelisah dia. Tapi kalau ditelentangkan dalam keadaan berbaju, nggak akan segera tengkurap. Maka dia senyum. Kenapa? Merasa nyaman, aman. Merasa aman. Sekarang sudah berpakaian. Nah, ini ya. Jadi naluri rasa malu bayi ketika maaf ya telanjang itu lo tanamkan dalam diri dia. Akan dia gelisah itu. Gelisah. Karena dia ngambil selimut, kan nggak bisa ngambil sendiri selimutnya, kan jauh. Ya. Maka dia bertahan diri dengan cara matang kurang. Kalaupun dia sudah bisa duduk, maka kakinya pasti melipat ke dalam. Benar kan ya? Baik kalau duduk nggak mungkin selonjor, pasti melipat. Kenapa? Ini kalau dia mengantisipasi, dia dalam keadaan telanjang, maka duduknya dilipat. Pasti itu. Itu pasti itu. Jadi bayi ketika dalam keadaan ini bicara sekitar udah mulai bisa duduk maksudnya ya. Duduknya bayi tidak selonjor lurus kaki kanan kirinya lurus enggak gitu tapi dilipat. Berusaha dilipat ke tengah, nutupi auratnya itu. Itu naluri rasa malu sudah tanamkan di sini. Mari kita itu ambil hikmahnya. Bayi aja rasa malu ya. Masa kita udah dewasa nggak punya rasa malu. Maaf ya. Ini mari kita sadar diri kita pernah jadi bayi. Jangan sampai rasa malu hilang ketika dewasa. Lanjutin. Libasan perasaan malu, bahkan berwujud rasa malu. Libasan perasaan malu merupakan identitas kehidupan. Yakni jika manusia tidak berpakaian rasa malu, maka Allah tidak menganggap dia hidup. Sebab menurut bahasa, lafadz yang artinya malu dan lafadz yang artinya hidup, akar kata sama, hayiyayahya, sama. Sama. Makanya di Al-Quran hayaya ada dua arti. Bisa artinya hidup, bisa artinya malu. Tergantung kata bendanya apa. Hayatun atau hayaun. Nah, ya. Kalau hayatun, hayayahya dia kan hidup. Kalau kata bendanya hayaun, hayayahya dia kan rasa malu. Makanya kata hayatun, hayaun hanya beda tak marbuto sama hamzanya saja. Sama-sama hayiyayahya. Makanya maaf ya dalam Islam, mereka yang dalam keadaan maaf ya hilang akal, gila, itu keberadaan dia di tempat itu orang lain nggak menganggap. Kenapa? Karena orang yang nggak punya rasa malu dianggap tidak hidup di situ. Jadi adanya dia dianggap nggak ada, dianggap nggak berarti. Nah, oh berarti rasa malu menjadi identitas kehidupan. Jadi kasarnya maaf ya, percuma hidup kalau nggak punya rasa malu. Itu intinya. Intinya itu. Percuma hidup kalau nggak punya rasa malu. Karena rasa malu adalah identitas kehidupan. Nah, hayya yahya hayatun. Barang siapa nggak punya malu, dianggap tidak berbaju, tidak berpakaian, perasaan malu tersebut. Secara fisik sih dia pakai baju kain, tapi karena perilakunya, maaf ya, perilakunya tidak punya rasa malu, maka dianggap ya tidak berpakaian, tidak berpakaian status kehidupan. Ini kata saya. Karena malu adalah identitas kehidupan, libasan, libasan dari langit Allah tanamkan semenjak bayi sampai kita dewasa. Walibasu takwa, sedangkan baju ketakwaan, pakaian ketakwaan adalah perasaan mulia yang membungkus. Bungkus apa? Diri hamba agar tetap menjaga adab di hadapan Tuhannya.
Kalau libasan rasa malu yang bersifat kemanusiaan, kalau libasu takwa rasa malu bersifat kehambaan. Misalnya, duduk kepada Allah, nadanya jangan membentak, jangan mendikte Allah, jangan apa ya menyuruh-nyuruh dan sebagainya. Itu namanya unsur takwanya kurang. Karena mendikte Tuhan, intonasi doanya tidak tadoruan, tidak kufiatan. Nah, itu namanya tidak punya ketakwaan berarti. Oh, berarti pakaian ketakwaan adalah perasaan malu yang membungkus seorang hamba menjaga adab di hadapan Tuhannya. Nah, kalau libasan perasaan malu yang membungkus manusia di hadapan sesamanya. Ada dua ya, libasan dua di sini. Ini hikmah dari penyebutan lafadz libasun dalam satu ayat. Lanjutannya, contoh contoh libasun, yakni pakaian. Ada suatu kata berbunyi ahroma. Ini kalau dalam tinjauan ilmu alat DLP Kinas tingkatan kelas paket 3. Paket 3 mengenal namanya fi'lun madin. Kata kerja bentuk lampau. Ahroma artinya telah memuliakan. Fi'lun mudori'un. Kata kerja bentuk sedang. Yukrimu sedang memuliakan. Nah, masdarnya, kata jadiannya ihroman, pemuliaan. Ahroma yukrimu ihroman. Istilah fi'lun madin dan fi'lun mudhari'un dipelajari di kelas paket 3. Sedangkan istilah masdarun dipelajari di kelas paket 4. Paket 4. Sedangkan fi'il kata kerja ahroma yukrimu dipelajari di kelas tingkatan paket 6. Karena paket 6 mempelajari masalah jumlah-jumlah huruf dalam fi'il kata kerja. Ada sulasi, ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Ini rubai 4 huruf. Telah memuliakan. Ahroma telah memuliakan. Yukrimu sedang memuliakan. Ihroman pemuliaan. Berkata ihroman pemuliaan. Oh, berarti kita ketika umroh, ketika haji pakai baju ihram. Iya, apa sih ihram? Al-ihramu lugotan secara bahasa aduhulu fil hurmati. Masuk ke dalam bungkusan pakaian kemuliaan. Nah, ini cara bahasa ini. Al-ihramu lugotan, ihram secara bahasa, letter bahasa, definisi bahasanya aduhulu masuk fil hurmati ke dalam bungkusan pakaian kemuliaan. Oh, berarti barang siapa sedang berhaji, berihram, itu sedang dimulia-muliakan oleh Allah. Makanya, karena sedang memakai baju kemuliaan, Allah melarang berbuat yang hina-hina, berbuat yang buruk-buruk, dilarang membunuh apapun, ya. Dilarang berbuat yang suka fasikan, la rofata wala fusuko wala jidala misalnya. La rofasa tidak ada ucapan kotor atau tabu, wala fusuko tidak ada perbuatan fasik, wala jidala tidak perkelahian. Karena sedang pakai baju ihram, sedang dibungkus dalam pakaian kemuliaan, sedang dimulia-muliakan oleh Allah. Ini contoh libasun. Libasun berwujud pakaian kemuliaan. Barang siapa sedang umroh, sedang dimuliakan. Mari kita ada kesempatan berhaji, segera daftar. Meskipun antrinya lama ya. Yang umroh juga sama, segera daftar. Kita ingin dimulia-muliakan oleh Allah di tanah suci sana. Ini alihromu logotan, secara bahasa ad-dukhulu fil hurmati, masuk ke dalam pemuliaan. Ahroma yukrimu ihroman, pemuliaan. Contoh libasun, baju kemuliaan berwujud baju ihram. Ini contoh satu. Contoh kedua, ada lafadz aslama yuslimu islaman. Aslama telah berserah diri. Yuslimu sedang berserah diri. Islaman penyerahan diri. Apa sih Islam, agama Islam? Al-Islamu logotan aduhulu fisilmi. Apa ya? Fisilmi kafatan. Pernah dengar ya kata fisilmi dalam Qurannya? Aduhulu masuk fisilmi ke dalam bungkusan pakaian kedamaian. Oh, berarti agama Islam itu agama yang damai ya. Iya tuh ya. Berarti masuk Islam, masuk dalam bungkusan pakaian kedamaian. Al-Islamu logotan secara bahasa aduhulu fisilmi.
Kalau ihram ad-dukhulu fil hurmati. Kalau ihram masuk dalam bungkusan pakaian kemuliaan. Kalau Islam, apa Islam berserah diri? Masuk dalam bungkusan pakaian kedamaian. Mendengar kata-kata kedamaian itu kita bayangkan apa ya? Sejuk, nyaman, aman, tentram, sentosa. Pokoknya indah-indah lah. Ya, benar kan ya? Ini kosakata kedamaian ini bagus ini. Fisilmi. Al-Islamu adalah adhulu fisilmi. Apa fisilmi? Ya, ini yang bersangkutan kita manusia berserah diri kepada pihak lain agar terjalin unsur kedamaian antar sesamanya. Siapa pihak lainnya? Kita buka pada tampilan berikutnya. Apa sih Islaman? Penyerahan diri. Mendengar kata-kata damai, ini kalau secara definisi dihubungkan dengan kata Islam, damai apa sih Islam itu? Hubungan yang harmonis antara hamba dan Tuhannya. Puncaknya kedamaian adalah lafaz ini, puncak kedamaian. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadapnya. Jadi barang siapa berserah diri kepada Allah, Allah ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah. Ini puncaknya rasa damai adalah menyatakan dirinya Islam, berserah diri. Nah, apa sih penyerahan diri? Ya ini kerelaan diri untuk dibungkus oleh Allah, dibungkus dengan pakaian keimanan. Oh berarti barang siapa dikasih Allah hidayah keimanan, berarti Allah pengen bungkus orang itu. Bungkus dalam keimanan itu dibungkus pakaian keimanan. Barang siapa ketika Allah ngasih taufik, apa taufik bimbingan supaya mengarah kepada hidayah, ternyata dia menolak, oh, berarti yang bersangkutan nggak rela, nggak pengen damai dengan Allah, nggak pengen menjalin hubungan harmonis dengan Allah, nggak rela, nggak mau berarti. Maka Allah sindir, inna syarrod dawabi, sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk yang melata. Apa sih dawabi? Secara bahasa tinjauannya yang dalam kamus bahasa Arab saya kutip dari kamus Lisanul Arab, definisi adalah kullu masin alal ardi dabatun. Kullu masin alal ardi dabatun. Tiap-tiap yang bergerak berjalan di bumi disebut dabatun, melata. Jadi apa saja yang bergerak di bumi, entah manusia, hewan, atau apapun yang bergerak di bumi, bergerak bernyawa di bumi, itu disebut makhluk melata. Oh, berarti hewan bergerak, manusia juga bergerak. Nah, oh berarti kata Allah, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di bumi melata, di sisi Allah, menurut Allah, adalah alidina kafaru, orang yang ingkar-ingkar itu. Fahum, karena mereka layu minuna, mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak mau dibungkus dengan pakaian keimanan. Ya, ingat ya, taufik hidayat. Maaf ya urutannya. Taufik hidayat. Allah bimbing. Misalnya saya seorang ilmuwan non muslim. Nah, saya meneliti tentang suatu riset misalnya. Ternyata Allah itu tanpa saya sadari membimbing saya untuk mengarah kepada Islam lewat hasil riset saya itu. Nah, ketika saya membuat riset suatu penelitian, setelah selesai terus saya simpulkan mengakui ternyata ilmiah yang saya temukan ini ternyata di Quran ada. Maka saya bersaksi bahwa Quran adalah firman Tuhan. Itu namanya cara hidayah akhirnya. Nah, itu. Jadi barang siapa menjadi ilmuwan, dalam puncak ilmunya ternyata mengakui bahwa Quran benar, mengakui Islam benar, itu namanya dia waradu anhu. Dia atau si ilmu itu rela dirinya dibungkus oleh Allah dengan pakaian keimanan, maka dapat hidayah dia. Tapi barang siapa seorang ilmuwan meneliti suatu riset, ternyata hasilnya sama dengan Quran, terus dia nggak mau ngaku itu benar, maka hidayah nggak mau memberikan karena dia berontak, nggak mau dibungkus dengan keimanan. Oh berarti seburuk-buruknya makhluk melata adalah orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena nggak mau berpakaian, pakaian berwujud keimanan. Nah, ini ya, bersyukurlah kita itu ya dapat hidayah. Berarti secara spiritual kita dibungkus pakaian berupa keimanan.
Sedangkan mereka yang masih non-muslim belum berpakaian di hadapan Tuhannya, belum berpakaian. Masih mendingan hewan. Semua hewan bertasbih kepada Allah. Semua hewan bertasbih, meskipun fisiknya nggak berpakaian. Benar kan ya? Hewan secara fisik nggak berpakaian. Tapi semua hewan bertasbih. Apa bertasbih? Mengakui Allah sebagai Tuhan. Dengan mereka manusia yang non-muslim nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Oh berarti masih mendingan hewan. Hewan makhluk melata. Masih mau bertasbih muji Allah. Sedangkan Aldina Kafaru nggak mau memuji. Nggak mau beriman. Makanya lebih buruk daripada hewan. Hewan tidak berbaju secara fisik, tapi berbaju secara spiritual karena memuji Tuhannya. Hewan aja rela dibungkus Allah kok. Hewan aja nggak punya akal itu mau bertasbih. Masa kita punya akal kok nggak mau bertasbih ini ya. Keimanan adalah wujud baju atau pakaian yang bungkus kita selama ini berwujud hidayah tersebut. Makanya damai. Barang siapa radhiyallahu anhu wa radu'an harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah apa sih Islaman? Penyerahan diri, berserah diri supaya fisilmi dalam kedamaian, supaya harmonis. Berarti orang Islam harus rela karena penyerahan diri. Rela ngapain? Sikap kerelaan diri untuk dibungkus oleh Allah dengan pakaian berwujud kekhalifahan. Contoh, ya Dawudu, wahai Dawud, inna sesungguhnya kami ja'alnaka, kami menjadikanmu khalifatan sebagai seorang pengganti fil ardi di dalam bumi. Fahkum, kalau perkataannya doma, fahukum maka hakimilah atau putuskanlah hukum dengan bijaksana benar nasi dan manusia bil haki dengan kebenaran atau dengan benar. Oh berarti Allah nyiptakan manusia yang bernama Daud dan Daud itu pengen fisilmi. Apa fisilmi? Al-Islamu ad-dukhulu fisilmi. Pengen Islam Daud. Karena pengen Islam, maka dia masuk silmi. Apa silmi? Pengen menjalin hubungan harmonis dengan Allah. Pengen damai. Maka sikap relanya Daud dipilih Allah sebagai khalifatan. Pengganti bagi Allah. Ganti ngapain? Allah punya sifat al-hakimu jalla jalalu. Apa al-hakimu? Maha bijaksana. Allah pengen mempraktekkan sifat bijaksananya kepada manusia di bumi itu lewat diri Daud. Maka Daud Allah takdirkan menjadi pemimpin untuk mempraktekkan sifat adilnya Allah, mempraktekkan sifat bijaksana Allah kepada manusia. Nah ini Allah ingin bagi-bagi rahmatnya, berwujud sifat adilnya, sifat bijaksananya lewat diri Daud. Oh berarti ketika kita menjadi seorang khalifah atau pengganti bagi Allah, maka kita harus siap. Siap apa? Kerelaan dibungkus dengan sifat-sifat ketuhanan. Misalnya, saya didolimi si A menipu saya, si A nyakiti saya. Allah punya rencana ingin ngampuni si A, pengen memaafkan si A. Lewat siapa? Lewat diri saya. Allah milih saya sebagai korbannya. Karena Allah titip sifat gofurunnya, titip sifat afuhunnya kepada diri saya untuk saya praktekkan. Jadi ketika saya didolimi orang, terus saya kok bersedia memaafkan orang itu, tidak menuntut, kok bersedia saya mengampuni itu, berarti saya ibaratnya sebagai khalifatan bagi Allah untuk mempraktekkan sifat al-ghafuru, al-afu kepada orang tersebut. Karena buruknya para penjahat itu bisa diampuni lewat para korbannya. Barang siapa korbannya bersedia makan, bersedia mengampuninya, maka Allah mempraktekkan sifat tersebut lewat si korban itu. Ini contohnya sebagai khalifatan. Maaf ya, salah ketik pakai H di T, khalifatan. Contohnya, di sifat khalifatan berupa pakaian. Jadi bukan pakaian secara fisik, baju kedinasan, tapi secara spiritual. Tugas menggantikan Allah bagi-bagi rahmatnya di muka bumi. Lengkap ayatnya. Ya Dawudu, wahai Dawud, inna sungguhnya kami ja'alnaka, kami menjadikanmu khalifatan sebagai pengganti di dalam bumi.
Titik. Wahai Daud, engkau itu kami pilih sebagai pengganti. Maksudnya apa? Daud sebagai pengganti bagi Allah untuk mempraktekkan tentang kebijaksanaan Al-Hakimul Jalla Jalaluh. Allah pengen bagi-bagi rahmatnya untuk makhluk di bumi melalui Daud. Misalnya, rahmat berwujud sifat maha bijaksana. Allah milih Daud untuk jadi pemimpin, untuk mempraktekkan sifat bijaksana Allah di hadapan manusia yang lainnya, sifat adilnya Allah kepada yang lainnya. Ini namanya Daud mempraktekkan berpakaian kekhalifaan. Oh, berarti ketika kita seperti Nabi Daud, kita kan juga manusia kan ya, seperti Daud. Kita sebagai manusia, ketika mengalami seperti Daud, maka kita mempraktekkan. Nah, mempraktek itulah namanya kita berbaju libas takwa. Oh, berarti salah satu amalan ketakwaan adalah berlaku adil kepada orang lain, berlaku bijaksana kepada orang lain, berlaku mengampuni, memaafkan kepada orang lain. Pokoknya bersifat sifat-sifat ketuhanan kepada orang lain dipraktekkan, menyayangi, apalagi yang mengasihi, kemudian bersabar kepada orang itu, asaburu jalan dipraktek asaburu. Jadi Asmaul Husna dipraktekkan itu libasu takwa. Ya. Ini contoh pakaian ketakwaan adalah berwujud amalan. Amalan mempraktekkan sifat-sifat ketuhanan. Itu libasu takwa. Pakaian ibaratnya paling mahal, paling berharga. Kenapa? Karena berpakaian sifat-sifat Asmaul Husna yang Allah titipkan kepada yang bersangkutan. Berikutnya, kita itu makhluk pertengahan. Lakot sungguh benar-benar. Kholakna kami telah menciptakan al-insana manusia fi ahsani di dalam sebaik-baiknya takwimin bentuk. Dalam pelajaran tingkatan kelas paket 6 ya, paket 6 takwimin dari kata kerja fiil qawwama yuqawwimu takwiman. Qawwama artinya menegakkan atau memfungsikan. Oh, berarti fi aksani takwimin kalau arti singkatnya di dalam sebaik-baiknya bentuk. Bentuk apa? Bentuk yang fungsional. Artinya qawwama yuqawwimu menegak atau memfungsikan. Bentuk yang fungsional sebenarnya. Maksudnya apa? Kita kok fungsional bentuk kita itu? Ya ini supaya bisa difungsikan oleh Allah sebagai media untuk bagi-bagi rahmatnya, dan juga kita tuh difungsikan oleh makhluk bumi sebagai media untuk menyembah Allah. Kita pertengahan. Allah, ini warna biru ya. Allah titip Asmaul Husna dalam diri kita. Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafuru, Al-Adlu, Al-Hakimu. Allah tempelkan dalam diri kita untuk kita salurkan kepada makhluk di dalam bumi. Dan sebaliknya, kalau bumi pengen memuji Allah, pengen bertasbih muji Allah, pengen sholat nyembah Allah, itu mereka bermakmum kepada diri manusia. Manusia memimpin seluruh bumi untuk menyembah Allah. Ini kita pertengahan. Kita difungsikan oleh kedua belah pihak. Kita tuh khalifatan. Khalifah bagi Allah, bagi-bagi rahmatnya kepada makhluk bumi, dan kita khalifah bagi Allah, khalifah bagi makhluk bumi untuk meneruskan tasbihnya kepada Allah. Kita itu berbaju kekhalifahan, ya, berbaju status pengganti bagi bumi untuk mewakilkan tasbihnya bumi untuk kita sampai kepada Allah. Dan kita juga sama mewakilkan amalan Allah kepada makhluk di bumi. Kita adalah khalifatan bagi pihak atas dan bagi pihak yang bawah. Kita harus jaga hubungan harmonis, islaman kerelaan, harus ridho. Ridho dikasih pakaian kekhalifahan, harus ridho. Kalau ridho berarti damai, fisilmi. Kalau nggak ridho berarti kita dianggap aladina kafaru, nggak mau dikasih pakaian. Ada kalimat berbunyi kulun, yakni tiap-tiap masing-masing makhluk di bumi selain manusia, qad alima sholatahu wa tasbihahu. Sungguh telah mengetahui bagaimana gerak sholatnya dan juga mengetahui bagaimana bacaan tasbihnya.
Ikan, muji Allah dengan gerak sholatnya yang versi ikan itu. Ayam dan bebek, bagaimana gerak sholatnya, bagaimana tasbihnya, ya dengan bahasa bebek dan ayam itu. Padi atau beras atau tumbuhan, tanaman, juga gerak sholatnya, baca tasbihnya dengan bahasa mereka itu. Api, angin, air, tanah, gerak sholatnya, gerak tasbihnya dengan bahasa mereka itu. Sedangkan manusia adalah khalifah sebagai pengganti meneruskan. Ini contoh, manusia makan ikan. Nah, ikannya mati gara-gara dimakan manusia. Betul kan ya? Padahal ikan ketika hidup bertasbih itu, subhanallah, subhanallah, bertasbih ikannya muji Allah. Nah, gara-gara ikannya kita makan, maka dia nggak bisa bertasbih. Maka kita bertanggung jawab meneruskan tasbihnya itu. Jadi kasarnya, maaf ya, kasarnya, barang siapa memakan ikan, maka harus meneruskan tasbihnya ikan kepada Allah. Barang siapa makan bebek, potong bebek, selamat, maaf ya, sponsor. Makan bebek, makan ayam, maka meneruskan tasbihnya bebek sama ayam itu. Barang siapa makan beras, makan nasi, meneruskan tasbihnya nasi itu. Jadi kita tuh hidup nggak berkutik, ya. Nggak berkutik. Apanya? Kalau kita nggak makan apapun, maka bebas kita. Bebas, nggak ada titipan maksudnya. Nggak dititipi tasbihnya makhluk lain. Nah, kalau kita nggak makan apapun, akan mati sendiri kan gitu kan ya. Nah, mau nggak mau harus makan akhirnya. Inilah, oh berarti apapun yang kita makan, yang kita minum adalah meneruskan gerak sholatnya mereka dan meneruskan ucapan tasbih mereka. Fil ardi khalifata, termasuk burung, ya, termasuk burung, ya, burung bertasbih, burung terbang sedang gerak sholatnya itu kita teruskan. Oh, maka kita sebagai khalifatan meneruskan gerak sholat mereka, meneruskan ucapan tas mereka lewat gerak sholatnya kita. Makanya hikmahnya sholat geraknya ada 4, berdiri, reke, sujud, duduk. Ini mewakili seluruh gerak maupun hikmah dari gerak ataupun ucapan tasbihnya makhluk-makhluk di bumi yang telah kita makan tersebut dalam diri kita itu. Maka ketika baca Al-Fatihah, iya karena butuh. Apa nak butuh? Kami menyembah. Apa kami? Kebersamaan dalam menyembah. Dalam diri kita ada ikan, ada nasi, ada bebek, ada ayam, ada air, ada tanah. Dalam diri kita seluruhnya, seluruhnya ada di situ. Nah, bersama kita nak butuh, ya, menyembah Allah di situ. Kita sebagai khalifah bagi makhluk yang lainnya. Kita seumur hidup berpakaian kekhalifahan. Jika manusia tidak rela, nah, ya, tidak rela dibungkus dengan baju takwa. Apa takwa? Contoh di sini. Jadi misalnya benda ciptaan Allah berupa api, angin, air, tanah. Tasbihnya api, tasbihnya angin, tasbihnya air dan tanah melalui hikmah dari gerak sholat kita itu. Makanya para ilmuwan kuno memberikan suatu penafsiran bahwa sholat dengan berdiri, karena dalam diri itu tuh ada unsur apinya. Sholat dengan ruko, karena api sifatnya menyala ke atas, mengarah ke atas, maka sholat kepala di atas. Karena sifatnya angin berembus datar, maka sholat ruko kepalanya datar. Karena sifatnya angin itu air mengalir ke bawah, maka sujud kepala di bawah. Karena sifatnya tanah itu diam rendah nggak bergerak, maka duduk kepala merendah. Yo, berarti dalam diri kita itu ada 4 unsur alam semesta ini, api, angin, air, dan yang tasbihnya mereka lewat gerak sholat kita itu. Nah, oh, berarti kalau kita ngerjakan sholat, kita sedang berpakaian ketakwaan. Nah, kalau kita sedang berpakaian ketakwaan, maka kita islaman, penyerahan diri, berserah diri, menjadi hubungan harmonis manusia dengan makhluk yang lainnya. Harmonis, tanah mau bersahabat dengan kita. Jadi nanam apapun subur. Nah, saya nanam dekat dekat rumah saya, padahal nggak saya kasih pupuk. Kok subur ya? Tanahnya mau bersahabat. Karena yang nanam orangnya alim soleh, bertakwa gitu maksudnya. Kemudian air, misalnya ada suatu air yang harusnya ada kumannya.
Harusnya berbahaya kalau kita minum. Ternyata karena kita tuh alim soleh bertakwa, maka air itu nyelamatin kita. Kita minum ternyata sehat malahan. Ini contohnya. Angin, api juga mau harmonis dengan manusia kalau kita adalah bersedia dititipi. Dititipi bacaan tasbih mereka. Dititipi bacaan atau gerak sholat mereka kepada Allah. Itu kalau kita bersedia memakai pakaian ketakwaan. Tapi jika tidak bersedia alias tidak Islam, tidak berserah diri, tidak rela, tidak alias berontak, apa tidak rela? Nggak rela dibungkus dengan baju ketakwaan, dua malam sholat. Maka mereka siapa? Ini makhluk yang lainnya tidak rela juga Islaman dengan kita. Fisilmi, nggak rela fisilmi, nggak rela berdamai dengan manusia, nggak rela. Akhirnya mereka merasa marah. Kenapa marah? Karena merasa tidak ada media bagi mereka untuk nyampe kepada Allah. Nggak ada media. Karena bertasbihnya air lewat diri kita. Bertasbihnya api, angin, tanah lewat diri kita di situ. Nggak ada media, maka marah. Marahnya api apa? Membakar. Bakar rumah kita. Marahnya apa? Merobohkan rumah kita. Marahnya air apa? Banjir bandang rumah kita dianggap ditenggelamkan oleh air. Allah giring, banjirnya mengarah ke rumah kita. Allah giring itu. Allah giring puting beliung kena rumah kita. Allah giring itu. Allah giring gempa bumi kena rumah kita. Allah giring itu. Nah, ini hikmahnya, tanahnya marah kepada manusia. Airnya marah. Anginnya marah. Marahnya angin adalah puting beliung. Marahnya tanah, gempa bumi. Rumah kita retak. Marahnya api, bakar rumah kita. Nah, nih, karena kita nggak mau hubungan harmonis, ya kan ya. Mari kita selalu berpakaian keislaman apa? Berserah diri, rela dibungkus oleh Allah sebagai khalifah, dititipi tasbihnya makhluk yang lainnya, pengganti nurusin tasbih, api, angin, air, tanah kepada Allah agar kita harmonis. Ketika ada bencana alam, kita selamat. Ya. Kenapa? Karena empat unsur ini berhubungan harmonis dengan kita, kita selamat. Ya lainnya nggak selamat. Ini contoh hikmahnya aja. Hikmahnya. Oh berarti mulai sekarang kita koreksi diri. Mari kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sebaik mungkin, semaksimal mungkin usaha perbaikannya itu. Agar apa? Kalau kita perbaiki sholat kita, berarti keempat unsur ini merasa tasbihnya mereka senang. Kenapa? Karena tasbihnya dengan bahasa manusia yang paling sempurna. Ya, hikmahnya ke sana. Kalau kita sholat asal-asalan, ya mereka merasa kecewa karena mereka titip kepada kita sebagai khalifah untuk bisa kepada Allah, ternyata asal-asalan menyampaikannya. Mereka kecewa akan marah. Mari mulai sekarang kita jaga hubungan harmonis dengan makhluk Allah yang lainnya dengan cara memperbaiki sholat kita agar kita tetap berpakaian libasut taqwa. Berikutnya walillahil asmaul husna, dan milik Allah itu ada nama-nama yang baik. Allah mempunyai banyak nama yang akan dipakaikan kepada hambanya agar terlaksana tugas kekhalifahannya. Wa walladzi, dan dialah yang ja'alakum menjadikan kalian khalaifal ardi, yakni para pengganti para khalifah bumi. Wa rafa'a, dan dia meninggikan ba'dokum sebagian kalian fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain. Darojatin, bertingkat-tingkat. Berarti iman ada makom-makom imannya, berlevel-level. Liya beluwakum, supaya dia memberi cobaan atau menguji kalian fima atakum, di dalam apa yang telah dia berikan kepada kalian. Inna robbaka, sungguhnya Tuhanmu, sariul iqabi, sangat cepat siksaannya, wainau, dan sungguhnya dia lagorufun sulagofurun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Gitu. Mari kita menjadi khalifah dalam segala bidang. Misalnya, saya sebagai pedagang, apa sih Allah titip sama saya itu? Sebagai pedagang harus nimbangnya jujur, tidak nimbul konsumen. Nah, jujurnya kita jualan itulah namanya kita tuh jadi khalifah. Bersedia jadi khalifah. Barang siapa kita sebagai pedagang kok curang, nipu konsumen, maka kita ibaratnya nggak mau dibungkus oleh Allah. Kita nggak mau dibungkus menjadi khalifah berarti. Nah,
Padahal Allah itu ingin mempraktekkan sifat adil kepada konsumen lewat diri kita pedagang itu. Nah, saya sebagai hakim mempraktekkan sifat bijaksananya itu, sifat adilnya itu. Kalau saya tidak bijaksana, tidak jujur, tidak adil, jadi saya ibaratnya nggak mau dibungkus. Nggak mau dibungkus dengan sesuai ketuhanan. Ini contohnya saja. Mari kita bersedia dikasih Allah pakaian apapun. Pakaian al-adlu jala jalalu kita praktekkan adil pada manusia. Pakaian al-ghafuru maha pengampun, mari kita suka mengampuni orang. Pakaian as-saburu jalalu, mari kita sabar menghadapi buruknya orang atau buruknya kepada kita misalnya. Pakaian al-alimu maha mengetahui, pakaian al-ghaniyu maha kaya, pakaian al-hamidu maha terpuji. Ini nama-nama Asmaul Husna. Yang masih banyak lagi tentunya. Ini contoh 3 dulu. Allah punya nama. Yang nama ini suatu waktu Allah pakaikan kepada kita. Kita tuh pakai pakaian kita itu secara spiritual. Pakai pakaian. Allah titipkan. Tempelkan pada diri kita itu. Misalnya, Allah punya sifat al-alimu jalla jalalu. Ternyata kita bisa berpengetahuan, bisa berpengetahuan, kita sebagai seorang ilmuwan, karena kita dibungkus dengan sifatnya al-alimu jalla jalalu. Sehingga kita merasa berpakaian keilmuan. Oh, berarti barang siapa pintar, berilmu, nggak boleh sombong. Kenapa? Ilmu yang kita bisa itu, misalnya saya bisa ilmu matematika, ilmu akuntansi, ilmu politik, ilmu olahraga, ilmu fisika, segala ilmu adalah bungkusan dari Allah al-alimu jalla jalla. Kita dibungkus, ya, dibungkus dengan ilmunya Allah di situ. Maka kita kelihatan sebagai orang berilmu. Contoh kedua, kita bisa berpenghasilan, punya apapun, karena kita dibungkus dengan sifatnya al-ghaniyu, maha kaya. Sehingga kita merasa berpakaian kekayaan. Makanya oleh Allah, wahai orang kaya jangan sombong, jangan menghina orang miskin. Kenapa? Karena kayamu itu manusia adalah itu bungkusan. Coba kalau cabut pakaiannya, Allah pas itu bungkusannya. Kalian nggak punya apa-apa dengan sekejap itu. Ini hikmahnya. Al-Ghaniyu adalah kita bisa berpakaian berupa materi apapun adalah itu ditempeli Al-Ghaniyu Jalla Jalla. Berikutnya Al-Hamidu. Kita itu bisa dipuji-puji orang karena kita dibungkus dengan sifatnya Al-Hamidu yang maha terpuji sehingga kita merasa berpakaian dengan bertanda jasa. Orang muji kita karena mereka merasa alhamdulillah saya itu kenal Anda itu baik sekali sama saya. Alhamdulillah. Nah, kita tuh kelihatan baik itu kan karena ditutupi Allah di situ. Ya. Jadi buruknya kita, aibnya kita itu nggak tahu orang nggak tahu hati kita nggak tahu. Oh berarti kita itu dipuji-puji orang karena kita dianggap berjasa kepada orang itu. Padahal kita itu adalah bisa dipujinya itu karena dibungkus dengan pakaian yang bertanda jasa agar kita dianggap berjasa. Maka hikmahnya adalah bahagianya hidup bukanlah dilihat dari berapa banyak orang mengenal kita, berapa banyak follower kita, berapa banyak yang mengklik kita, bukan gitu. Tetapi dilihat dari berapa banyak orang yang bahagia mengenal kita. Karena ada orang terkenal buruknya itu ada loh ya. Dia viral, tapi viral buruknya itu ada. Mari kita viral. Jadi kita itu dimuliakan orang, dihormati orang, dipuji orang. Itu kita tuh dibungkus sebetulnya, sedang dibungkus. Coba kalau bungkus Allah buka, ketahuan aslinya itu. Maka bersyukurlah aib kita dilindungi Allah. Maka mari kita membiasakan tidak ngomongin aibnya orang agar Allah membungkus aibnya kita. Mari kita tidak membuka buruknya orang, apalagi di depan umum dan sebagainya, agar Allah membungkus buruknya kita. Kesana hikmahnya. Kesana hikmahnya. Nah, yang terakhir adalah libasun pakaian. Oh berarti kesimpulannya pakaian kehidupan contohnya berwujud rasa malu.
Percuma hidup kalau nggak punya rasa malu, maka dianggap tidak berpakaian. Meski secara fisik berbagai baju, kain, tapi karena nggak punya rasa malu, secara spiritual nggak berpakaian. Yang kedua, pakaian kemuliaan adalah baju ihram. Bersyukurlah kita yang sedang umroh, yang mau umroh, bersiap-siaplah ingin dimuliakan oleh Allah. Ustadz, kalau saya nggak sempat berumroh, gimana supaya pengen dimuliakan Allah? Gampang. Ya ini apa? Mari kita bungkus diri. Dengan apa Ustadz? Bukan baju umroh. Dengan air wudhu. Air wudhu. Maka hikmahnya kenapa sholat syaratnya harus wudhu. Air adalah, bahasanya air itu membungkus kita. Misalnya ya, sebelum sholat mata saya pernah lihat hal yang nggak benar-benar. Sebelum sholat tangan saya pernah megang hal yang nggak benar-benar. Nah, ketika mau sholat maka buruknya tangan saya, buruknya mata saya itu dibungkus Allah dengan air wudhu kita. Nah, karena kita sedang dimuliakan ketika sholat itu. Nah, ke sana hikmahnya. Jadi air wudhu membungkus seperti fungsinya baju ihram. Ya, hikmahnya seperti fungsinya baju ihram sedang dimuliakan Allah. Air wudhu itu. Makanya panggil adzan hayyala sholat, hayyalal falah, apa falah. Mari menuju keberuntungan. Apa paling beruntung? Paling beruntung adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhannya. Paling beruntung itu. Berarti apa? Allah ridho berarti. Radhiyallahu anhu wa radu anhu itu. Bersumari. Karena dengan sholat lewat fase wudhu. Wudhu adalah bungkusan pakaian kemuliaan juga. Dan yang terakhir, pakaian kedamaian fisilnya adalah rasa ridho Islam. Ridho difungsikan oleh makhluk lain, kita sebagai khalifah bagi makhluk di bumi untuk menyembah kepada Allah, dan kita sebagai khalifah bagi Allah untuk bagi-bagi rahmatnya untuk makhluk yang di bumi. Ini demikian beberapa makna atau hikmah dari lafadz libasun dalam pertemuan kali ini.